Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judulnya luar biasa ya. Bukan sekedar nafkah gitu ya. Peran ayah dalam keluarga menurut Islam. Para Allah, tentu ini judul yang besar ya, judul yang sangat luar biasa kalau kita mau mendalaminya, yang berkaitan dengan asas-asas dasar dalam kita bekerja. Karena judulnya bukan cuma sekedar nafkah, gitu kan. Padahal setiap dari kita itu bekerja. Dan judul ini ya bukan hanya berkaitan dengan sosok seorang ayah biasa, bukan. Tapi bagi para akhwat yang ada di belakang, judul ini berkaitan juga dengan sosok seorang wanita. Karena tidak ada seorang ayah tanpa adanya ibu. Gak ada ayah. Namanya ketika ada ayah berarti adanya ibu, ada pasangan di situ. Ya, gak bisa ayah sendiri, tidak bisa. Ya, dan ketika ada seorang ayah maka ada keluarga yang di dalamnya ada seorang ibu, seorang perempuan, dan di dalamnya ada seorang anak, baik itu laki maupun perempuan. Sebelum masuk ke judul yang besar ini, judul yang luar biasa ini, sebelum Ramadan lagi judulnya ini ya, Masya Allah. Kira-kira yang sudah menikah di sini boleh angkat tangan? Banyak yang jomblo ternyata. Oh, sudah nikah, alhamdulillah. Makanya sudah menikah, ya, sudah angkat tangan. Yang akhwat juga ya, sudah banyak yang menikah juga mungkin di belakang ya. Sudah berapa lama berkeluarga ini, berumah tangga? Berapa tahun? 10 tahun? Ada yang lebih? 20 tahun? Paling lama berapa tahun? 30 tahun sudah ada yang sampai? Belum 30 tahun. Ada yang 20 tahun. Sebetulnya sebelum kita membahas judul ini, nggak apa-apa kita buat santai, enak ya. Saya lebih senang kajian itu dua arah. Kita nggak tegang, ya. Kalau tegang nggak masuk ilmunya. Sebelum kita masuk ke judul ini, kita mau menyadari dulu. Pertanyaan kedua, sudah berapa yang punya anak? Rata-rata sudah punya anak ya? Oh, Masya Allah. 1, 2, 3 ya? Ada yang lebih dari 3 anak ya? Belum ada ya? Ya, subhanallah. Ketika sudah punya anak, balik lagi sebelum berbicara judul ini, kita perlu sadari peran kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu. Apakah selama ini kita sudah siapkan mental kita sebagai seorang ayah sebelum bicara judul ini? Karena kemarin kan kita yang sudah 10 tahun juga kayaknya baru kemarin menikah, kan gitu kan. Tiba-tiba tidak terasa keluar pagi, pulang sore, keluar pagi, pulang sore 10 tahun. Ada yang 20 tahun. Kemarin ada yang masih deg-degan lihat anak atau istrinya hamil gitu kan. Masih ingat betul tuh yang lagi istrinya hamil, yang dampingi istrinya, ngelihat lahiran anaknya. Subhanallah, ternyata anaknya sekarang sudah lari-larian. Sudah datang bisa minta uang. Kan gitu kan? Maka selama menikah ini, apa sudah kita sama-sama renungkan, apa kita sudah siap menjadi seorang ayah? Atau terpaksa siap? Karena berjalan terpaksa siap. Beda ya. Beda menjadi seorang ayah karena harus jadi seorang ayah. Ada orang yang memang mempersiapkan. Nah, ini fungsi judul tersebut. Jadi bukan kita sama-sama saling mengajari, tidak, sama sekali enggak. Ya, saya yakin apalagi sudah ada yang anaknya 2, ada yang anak 3, ada yang sudah 20 tahun berumah tangga. Bukan. Tapi judul ini saya lihat lebih tepatnya kita sama-sama ingin sadar. Apakah kita sudah berada di peran seorang ayah, ataukah kita belum sampai di peran tersebut? Karena peran tersebut menentukan, ya. Seperti mana ketika kita awal kali menikah, ada yang jomblo di sini yang belum nikah? Ya, Masya Allah. Yang belum nikah,
dia mempersiapkan diri ingin menikah. Tapi ingat, ketika dia menikah, status dia berubah menjadi seorang suami. Setiap orang jadi suami, ada orang muslim menjadi suami, ada orang kafir menjadi suami. Tapi apakah kita sebagai seorang muslim sudah sadar kalau kita ini menjadi suami? Ini gunanya pembahasan-pembahasan tersebut. Para ikhwah rahiman rahimakumullah, ketika berbicara masalah judul bukan sekedar nafkah menjadi seorang ayah, ya mungkin juga di sini ada ibunya yang cari nafkah juga bantu ayahnya, atau mungkin suaminya meninggal dunia, dia harus membiayai anaknya. Maka ketahuilah ketika kita bilang peran ayah itu besar. Dimulai dari kapan? Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasannya para pria itu menjadi pemimpin bagi wanita. Itu. Ternyata dimulai perannya bukan ketika dia sudah punya anak atau belum punya anak, bukan. Peran dasarnya seorang ayah ini dimulai ketika dia menjadi seorang suami, ketika dia berumah tangga, ketika dia berusrah. Dalam bahasa Arabnya rumah tangga itu usrah, keluarga, membentengi keluarganya dengan benteng. Maka Allah katakan pemimpinnya dalam keluarga tersebut adalah pria. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mereka yang menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Dengan apa? Dalam ayat ini Allah katakan dengan dua perkara. Bima faddalahum faqu min amwalih. Dan atas dasar mereka menjadi pemimpin ini, yang pertama karena mereka secara fisiknya Allah bedakan. Gak pantas pria bertarung dengan wanita, gak pantas. Di belahan bumi manapun mau dibilang kesetaraan antara pria dan wanita, bertarung berdua tidak pantas. Karena memang secara fisik mereka apa? Berbeda. Bukan hanya fisik, secara pandangan seorang pria berbeda dengan wanita. Umumnya wanita ia lebih condong kepada perasaannya, sedangkan seorang pria umumnya lebih condong kepada maslahat atau menimbang perkara dengan akalnya. Dan dengan ini Allah jadikan keluarga itu sempurna. Kalau dua-duanya menimbang dengan akal, tidak ada yang berat kepada kasih sayang. Tapi seorang ibu Allah jadikan dengan kasih sayangnya. Seorang ayah membimbing dengan apa? Dengan akalnya, lihat. Yang kedua kata Allah, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena mereka memberikan nafkah dari harta mereka. Untuk ke sini setiap hari sudah berapa tahun? Yang paling lama siapa? Berapa tahun? 23 tahun. Pagi berangkat, pulang sore, malam terkadang sampai rumah, pagi lagi terkadang. 23 tahun. Apakah kita cuma menjadi mesin pencari uang? Lah. Ini yang perlu kita sadari. Lah. Ternyata ketika kita menjadi seorang suami, sebagian orang karena dia tidak sadar peran dia di dalam keluarga, dia berasa dimanfaatkan oleh keluarga. La wallah. Tahukah Anda, setiap detik Anda kalau kita ikhlas dalam mencari nafkah ini, kita menjalankan ketaatan yang Allah wajibkan, Allah berikan pahala. Allah berikan pahala. Mulai dari sini. Sebelum kita berbicara bukan sekedar nafkah, bukan berarti nafkah itu kita ringankan, tidak. Justru ini salah satu poin utama. Ketika seorang pria dia bekerja, keluar dari rumahnya, berjuang, saat ini dia kemuliaan yang luar biasa. Sehingga antum yang lelah di sini setiap hari, ya, kita tidak katakan antum gagal sebagai seorang ayah, tidak. Justru antum sudah menjalankan step pertama, yaitu apa? Tanggung jawab
bagaimana caranya membawa nafkah yang halal pulang ke rumahnya, memberikan anak dan istrinya. Para ikhwah rahimakumullah, maka itu dasar pertama kalau kita mau bicara peran seorang ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Sekali lagi, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala umumnya dalam tanggung jawab adalah pria. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman dari pria. Kata Allah apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Angkatlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tadi tugas pertamanya salah satunya apa? Dia menjadi pemimpin. Yang kedua, dia yang memberikan nafkah. Yang ketiga, dia disuruh menjaga keluarganya, anak istrinya jangan sampai jatuh ke dalam neraka. Maka poros tugas seorang ayah, seorang pemimpin, seorang kepala keluarga tidak keluar dari ayat-ayat ini, dua ayat ini. Dia yang bertanggung jawab masalah keputusan besar di dalam keluarga. Dia yang bertanggung jawab masalah nafkah wajib yang dasar, yang pokok di dalam keluarga. Dia pun yang bertanggung jawab masalah surga neraka keluarganya. Sehingga ketika kita sekarang berdiri, baik yang belum menikah akan menikah, baik yang baru menikah belum punya anak, baik yang sudah menikah dan punya anak, kita lihat apakah tiga peran ini telah kita sadari di dalam membina rumah tangga menjadi seorang ayah. Ya, silakan bisa dibuka ya, supaya terdengar ya. Sudah aman? Jelas ya? Baik. Jadi ini di antara apa? Tugas seorang ayah. Silakan. Tafadhol. Bisa dibantu, silakan, hati-hati ada kabel. Ya, bismillah. Baik. Sehingga para ikhwah rahimani rahimakumullah, ketika kita berbicara bukan sekedar nafkah menjadi seorang ayah ini, betul, ternyata nafkah itu salah satu dari tiga bagian yang Allah perintahkan kepada seorang pria. Yang pertama kepemimpinan dia, yang kedua dia memberikan nafkah, yang ketiga dia bertanggung jawab terhadap kualitas keluarganya, surga dan neraka keluarganya. Para ikhwah rahimani rahimakumullah, maka dari dua ayat ini ya, kita bisa melihat apakah kita selama 20 tahun atau 10 tahun atau ketika kita baru menikah, hari-hari kita justru terlena dengan cuma salah satu tugas. Bagaikan orang yang setiap hari cari uang setiap hari. Kemudian ketika dia dapat uangnya, dia letakkan di tempat yang mana saja dia nggak tahu. Investasi, betul? Apa yang antum berikan edukasi kepada orang yang mencari uang? Investasi apa? Punya. Jangan sampai uang yang Anda punya ini habis begitu saja. Kan gitu kan? Maka sama. Jangan sampai lelahnya Anda menjadi seorang suami, seorang ayah yang memikul rumah tangga, atau seorang ibu yang mempunyai anak. Jangan sampai ternyata lelahnya hanya sebagai pencari nafkah yang tidak tahu apa tujuan dari dia mencari nafkah. Tujuan dia mencari nafkah, dia ingin membina satu usrah. Usrah di dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang dibentengi. Dibentengi dengan apa? Tadi
dibentengi dengan kepemimpinan yang benar dari seorang pria yang dibantu oleh istrinya, dibantu oleh seorang wanita yang dibentengi oleh apa? Dibentengi oleh aturan-aturan yang menarik keluarganya, anak dan istrinya dari api neraka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian pemimpin, kata Rasulullah, dan setiap dari pemimpin akan ditanya apa yang dia pimpin. Fal imamu ra'in. Seorang imam, dia adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia akan ditanya tentang rakyat yang dia pimpin. Wa rajulu fi ahlihi ra'in, kata Rasulullah. Dan seseorang itu di dalam keluarganya, seorang laki-laki, dia pemimpin. Dan kelak yaumul qiyamah dia ditanya apakah harta yang dia berikan kepada keluarganya dibelanjakan di jalan yang benar. Berapa banyak orang dia fokusnya hanya kepada tugas memberikan nafkah. Ternyata dia nggak tahu selama ini hartanya dipakai di jalan yang salah. Maka kata Rasulullah, rajul ra'in, seorang laki-laki ini pemimpin di keluarganya. Dia ditanya akan apa yang dia pimpin. Siapa yang dia pimpin? Di antaranya istrinya. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyah, kata Rasulullah. Dan seorang wanita, bagi ibu belakang, akhwat belakang, dia juga pemimpin di rumah suaminya. Ketika suaminya mencari nafkah, dia wakilnya, dia yang menggantikan suaminya, dia yang memastikan harta suaminya, harta nafkah yang mereka dapatkan betul-betul bergulir kepada anak-anak dengan benar. Betul-betul keputusan suaminya untuk menjadikan anaknya solih atau solihah terrealisasi. Artinya harus ada kerjasama. Tidak bisa seorang ayah sukses tanpa dia mendapatkan seorang istri yang bisa bekerja sama dengan dia. Sulit. Maka di antara tugas dia, sesuai ayat yang tadi, menyelamatkan keluarganya, maka di antara yang pertama dia harus selamatkan adalah istrinya. Makanya seorang ayah bukan cuma beri nafkah kepada anaknya, tapi dia mendidik ibu dari anak-anaknya. Karena kenapa para ikhwah? Yang namanya anak secara umum itu lebih dekat dengan siapa? Ibunya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari diri kita, kata Rasulullah apa? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa? Ummuk, ibumu. Thumma abuk, baru ayahmu. Maka seorang pemimpin, seorang ayah di rumah tangganya, kalau dia teledor terhadap istrinya, dia tidak membangun komunikasi yang baik dengan istrinya, tidak memastikan istrinya mendapatkan edukasi yang baik untuk mengajarkan anak-anaknya, tidak mengingkari kebiasaan buruk yang ada dalam diri istrinya, tidak saling mengingatkan dengan hikmah, dengan yang baik, maka sulit seorang ayah menerapkan tarbiyah kepada keluarga dan anak-anak. Makanya para ulama mengatakan di antara baktinya orang tua sebelum baktinya anak kepada seorang ayah adalah seorang memberikan seorang ibu yang salihah. Ini awal mula pendidikan yang baik yang harus dijadikan oleh seorang pemimpin. Ketika antum memimpin sebuah perusahaan, antum sibuk pegang nahkoda perusahaan, jika seandainya pengampuh di dalamnya bukan orang yang amanah dan orang yang baik, tidak satu visi, tidak satu misi dengan antum, sulit.
Begitu juga rumah tangga. Untuk menjadi seorang ayah yang baik, perlu adanya visi dan misi yang sama dengan ibu yang baik. Lihat contoh Nabiullah Ibrahim. Percontohan anak soleh di dalam Al-Quran dari para anbiya, Allah jadikan percontohannya anaknya Nabi Ibrahim, Ismail. Anak soleh, bapaknya soleh, ibunya solihah. Ketika harus menghadapi ujian, ditinggal anaknya dan istrinya di Mekkah yang saat itu kering, tandus tanahnya, gak ada orang. Seorang manusia yang berakal gak ada yang mau ditinggal di padang pasir. Maka saat itu Hajar kejar Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau tinggalkan dia? Saya dengan anak saya di tempat yang gak ada makanan, gak ada yang tolong. Nabi Ibrahim tidak menjawab, dia terus bagi Nabi Ibrahim. Kemudian ditanya lagi oleh Hajar yang kedua kali, apa engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada makanan, tidak ada minuman? Terus lihat begitu cerdasnya seorang istri dari seorang suami yang baik. Ketika dua kali ditanya tidak menjawab, dia ganti pertanyaannya, Allahu amaraka bihada. Apa Allah yang suruh kamu ini? Karena gak mungkin suaminya zalim terhadap istri dan anaknya. Nabi Ibrahim doa pada Allah sampai di umur yang ke-90 tahun, baru Allah kalau ini anak. Begitu berharapnya dia pengen punya anak. Begitu punya anak, mungkin gak dia tinggalkan? Begitu pertanyaannya, pertanyaan yang satu visi, Nabi Ibrahim menoleh, na'am, iya, Allah yang suruh. Lihat bagaimana ketika suami dan istri satu visi yang sama, misinya sama. Begitu tahu ini perintah, Dayyanallah. Kalau begitu tidak mungkin Allah sia-siakan. Maka Hajar tahu visinya dengan visi Nabi Ibrahim sama, dia kembali karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara peran seorang ayah, dia harus sebelum dia berbicara masalah anaknya, dia harus mendidik, dia harus memastikan visi dan misi dari istrinya sama dengan dia. Kemana mau dibawa arah rumah tangga ini? Apakah arah rumah tangga ini mau dibawa untuk dunia saja? Atau untuk akhirat? Apakah kita hanya mau menjadi budak dunia, mesin pencari uang, mencari nafkah siang malam, yang nafkah tersebut setelah kita dapatkan paling 10%-nya untuk kita, sisanya kemana? Untuk keluarga. Begitu juga ibu, ketika punya uang paling sekian persen yang dia nikmati, sisanya beri perlengkapan rumah, perlengkapan anak dan lain sebagainya. Kalau cuma ini tujuan kita, ketahuilah orang kafir pun seperti kita. Kalau kita katakan yang penting saya berbuat baik kepada anak saya, orang kafir pun berbuat baik kepada anaknya. Orang kafir pun menafkahi orang tuanya. Kalau Allah berikan balasan, iya di dunia. Tapi apa bedanya orang mukmin dengan orang kafir? Orang mukmin dapat balasan di dunia dan orang mukmin pun dapat balasan di akhirat karena keimanan dia. Kita lihat ada orang kafir memberikan nafkah anaknya, dia perhatian kepada anaknya karena di dunia ini hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum ini orang yang berusaha berjuang dia akan menuai hasilnya. Ada orang-orang kafir yang dia perhatian terhadap anaknya, bentuk anaknya, dan dia dapatkan hasilnya di dunia. Kan anaknya sukses sesuai harapan ekspektasi dunianya dia. Berikan jazanya di dunia. Tapi kelak di akhirat karena tidak ada keimanan, cukup. Ini yang dia dapatkan, balasan dari anaknya, balasan terima kasih dari orang tua, balasan disayang oleh istrinya. Ke akhirat dia tidak dapat apa-apa. Tapi orang mukmin
ketika dia mendasari amalan-amalan dia dan mencari nafkah, bekerja dibarengi dengan iman, maka dia akan dapat 2 pahala. Pahala di dunia dia dapatkan sesuai apa yang dia usahakan untuk keluarganya, dan ketika dia wafat ternyata semua yang dia usahakan itu berbuah pahala yang manis surga Allah untuk dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang beriman, menjelaskan ketika orang-orang beriman yang lelah di dunianya, dia mencari nafkah, dia pilih mana yang halal, mana yang haram. Apa kata Allah begitu masuk surga? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas apa yang kalian alami dari kesabaran. Fa ni'ma uqbad. Maka ini sebaik-baiknya tempat kembali, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan rahimani rahimakumullah, tadi banyak sekali orang yang ketika memasuki perannya dia sebagai seorang suami, peran dia sebagai seorang ayah, dia tidak mempersiapkan, dia tidak mempelajari, sehingga yang dia tahu hanya mencari apa? Nafkah. Padahal Allah perintahkan dia menjadi seorang pemimpin, dan untuk menjadi seorang pemimpin dia perlu belajar. Allah perintahkan dia untuk mencari nafkah, dan ketika mencari nafkah pun perlu belajar dan berusaha. Juga Allah perintahkan dia sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap agama anak dan istrinya. Untuk bertanggung jawab terhadap agama anak dan istrinya, perlu dia pun belajar. Para ikhwah rahimakumullah, paling tidak kalau kita meringkas dari ayat-ayat tersebut, maka seorang ayah, seorang pemimpin di dalam keluarganya, selain dia mencari nafkah yang tadi kita sudah bahas, dan Allah berikan pahala ganjaran yang besar. Jangan antum remehkan mencari nafkah ini. Detik-detik antum, lelah antum, keringat antum, pusingnya antum, Allah ganti semua asalkan ikhlas. Dan yang dicari adalah yang halal, dan diberikan kepada anaknya dengan bentuk yang halal. Maka sisi bertanggung jawab terhadap surga dan neraka dari keluarganya adalah, yang pertama, wajiblah dia mendirikan tarbiyah, pendidikan, dan pendidikan yang paling utama itu pendidikan akidah, pendidikan keyakinan yang benar. Dalilnya diantaranya perkataan Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran. Ia mengatakan dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu dosa yang besar. Saya mau tanya, di sini yang paling besar anaknya umur berapa? Ada yang sudah 7 tahun? 7 tahun? 8 tahun lebih? Ada yang lebih dari 8 tahun? 18? 17? Masya Allah, 3. Selama 20 tahun berumah tangga mendidik anak, pernahkah duduk mengajarkan masalah syirik kepada anak? Alhamdulillah, kalau pernah bagus. Berapa kali? Ya. Umumnya kita condong masalah nafkah, masalah tasmin kata para ulama, masalah memberikan gizi kepada anak. Tapi kadang kita lalai terhadap tarbiyah aqdiyah. Betapa banyak orang tua yang membesarkan anaknya dengan harapan anaknya beriman, menjadi anak yang soleh, berbakti sama orang tua, mengetahui besarnya budi orang tua kepada dia. Tapi terkaget-kaget dia ternyata ketika anaknya tumbuh, anaknya menganggap bakti orang tua kepada dia itu cuma kewajiban orang tua. Siapa yang suruh dia punya anak? Apa masalahnya? Bukan gizi yang kurang, bukan harta yang kurang, tapi akidah, keyakinan yang kurang. Bagaimana Allah tanamkan, diperintahkan dia beriman kepada Allah. Bagaimana Allah tanamkan
tua di dalam Islam bukan hanya karena jasa orang tua, bukan, tapi karena perintah Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah menetapkan jangan menyembah kecuali Allah, kecuali Dia, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ketika seorang anak mendapatkan pendidikan akidah, keyakinan dasar yang baik, mungkin di waktu dewasa dia berselisih dengan ayahnya. Mungkin ketika dia dewasa dia mulai faham ternyata ibunya, ayahnya punya kekurangan karena manusia. Mungkin dia menyadari kesalahan-kesalahan pendidikan ayahnya dan ibunya karena ayah dan ibunya manusia. Tapi kalau dasarnya adalah berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah, maka aib-aib kekurangan tersebut tertutup di hadapan matanya karena dia berbakti karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, di antara tarbiyah yang paling utama, sadarkan dia bahwasannya dia ini manusia, dia ini hamba yang diciptakan oleh Allah dan Rabbnya memiliki peraturan terhadap dirinya. Kemudian para akhwat dan para ummahat atau ibu-ibu yang di belakang ya, para akhwat ya. Tarbiyah yang kedua adalah tarbiyah akhlak. Tentu ini lebih sering disadari daripada tarbiyah yang pertama. Orang ingin anaknya berakhlak baik, tapi ketahuilah akhlak yang pertama itu akhlak dia Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah yang kedua adalah tarbiyah akhlakiyah. Hasal Islam mengajarkan kita agar kita mengajari akhlak yang baik, dari berkata amanat, kemudian dia menjadi orang yang tidak zalim, menjadi orang yang baik. Maka para ulama menjelaskan bahwasannya hal ini akan besar dampaknya dalam tarbiyah jika seorang ayah menjadi qudwah, menjadi suri tauladan dalam masalah akhlak, dalam masalah tarbiyah kepada akhlak anak. Mulailah dengan diri kita. Jangan sampai kita sibuk mengajari anak kita suruh jujur, ternyata kita pendusta. Jangan sampai kita sibuk mengajari anak kita untuk amanah, kita khianah. Kita khianah di tempat kerja kita, kepada kawan kerja kita, kepada perusahaan yang kita kerja, dan kita khianah kepada keluarga kita dengan membawa rezeki yang tidak halal, sedangkan mereka menunggu rezeki yang halal. Ya. Maka seorang dalam mendidik, maka dia menjadi qudwah. Sebelum akhlak itu dia ucapkan kepada anak, latihlah diri dia dengan akhlak tersebut. Menjadilah dia qudwah. Karena qudwah pertama dalam keluarga adalah sosok ayah. Gak bisa dipungkirkan. Betul, ketika Nabi ditanya siapa yang paling pantas mendapatkan kebaikan, itu seorang ibu sampai 3 kali. Tapi ketahuilah para ulama, jumhur ulama mengatakan tidak disebut yatim seorang anak kecuali karena meninggal ayahnya, bukan meninggal ibunya. Di sini kita tahu peran seorang ayah. Lihatlah hadis Rasulullah SAW, ketika seorang anak datang mengeluhkan ayahnya, dia katakan, ayah saya rewel di masa tuanya, minta ini, minta itu, sangat merepotkan. Dipanggil oleh Nabi ayahnya, apa betul engkau rewel merepotkan anakmu, minta ini, minta itu? Kata dia, betul wahai Rasulullah SAW. Tapi ingat, ketika dia sakit waktu kecil, siapa yang berlari-lari dia? Yang berusaha memenuhi hajatnya, kebutuhannya. Maka Rasulullah SAW ambil kerah anak tersebut, dia katakan, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik ayahmu, kata Rasulullah. Bagaimana besarnya peran seorang ayah. Namun lihatlah satu sisi, ketika seorang ayah mengadukan zalimnya anaknya terhadap dirinya kepada Umar bin Khattab,
Dia katakan, wahai Amirul Mukminin, anakku tidak berbakti kepadaku, durhaka kepadaku. Dipanggil anaknya oleh Amirul Mukminin, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya, apa betul engkau durhaka? Iya, dia bilang, tapi ingat wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak memberikan hakku. Dia pilihkan aku ibu, bukan ibu yang baik, bukan seorang mukminah yang baik, yang menjaga kesucian, yang menjaga dirinya. Dia pilihkan aku nama-nama yang buruk. Dan dia disebutkan, dipilihkan namanya Ju'lan. Ju'lan ini binatang yang adanya, semoga Allah muliakan kita, di kotoran. Dan dia bilang, belum pernah ayahku mengajarkan aku agama, belum pernah mengajarkan Islam. Kata Umar bin Khattab, betapa banyak seorang ayah yang lebih dulu durhaka kepada anaknya sebelum anaknya durhaka pada dia. Lihat bagaimana pentingnya peran seorang ayah dalam akhlak. Yang ketiga adalah tarbiyah jasadiyah yang perlu diperhatikan. Ya, bukan hanya memperhatikan masalah akidah seorang anak, bukan hanya memperhatikan akhlak seorang anak, tapi lihat tumbuh kembang dari badannya, dari fisiknya. Seorang ayah pun menjadi penanggung jawab di dalam keluarga. Kemudian akhir yang juga terkadang sering luput dari seseorang adalah tarbiyah di dalam mahabbah wal hiwar. Kadang orang ketika sudah siap-siap jadi pemimpin, seperti pemimpin Kopassus, ya, semua perkataannya harus taati, sekali perintah harus jadi. Tidak seperti ini Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anak dan keluarganya. Rasulullah SAW adalah orang yang baik. Bagaimana dia tanamkan rasa cinta pada anak-anaknya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memeluk dan Husain. Kemudian dia gendong. Kemudian salah seorang Arabi datang, dia bilang, atau seorang Arab, salah satu yang dari sahabat Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau mencium? Dia bingung, mencium anak-anakmu? Oh, dia, bagaimana kau dicium? Kenapa cium anak-anakmu? Kenapa lemah betul? Ini pimpin, harus. Kata Rasulullah, apakah Allah telah merenggut rasa kasih sayang dari hatimu? Lihat bagaimana Rasulullah SAW duduk bersama istri-istrinya. Terkadang seorang mau menjadi pemimpin, dia sadar, oh di antara tugasnya bukan nafkah, menjadi pemimpin. Terlalu keras dia di rumahnya. Bukan seperti ini Rasulullah SAW. Lihat Rasulullah SAW, setiap malam dia berusaha berkumpul dengan istri-istrinya. Kemudian dia makan dari satu tempat makan yang sama. Kemudian dia mendengarkan kisah istrinya dalam satu hari, berkomunikasi. Karena ini memang pemimpin. Pemimpin bukan hanya mengeluarkan perintah, tapi dia juga mendengar rakyatnya. Dia dengar apa yang terjadi terhadap anak dan istrinya. Dia berusaha menjaga rumah tangganya. Maka saat itu dia menjadi seorang rijal, menjadi seorang laki-laki. Ya. Wallahu ta'ala alam. Para ikhwah dan akhwat rahimani rahimakumullah, ini diantara ya pokok-pokok dan inti pembahasan kita, bahwasanya ternyata peran seorang ayah bukan hanya sekedar nafkah. Walaupun kita tadi dalam mukaddimah tidak mengesampingkan nafkah, nafkah hal yang penting, dan ini yang Allah perintahkan, dan ini diantara pembeda yang Allah muliakan seorang pria menjadi pemimpin, diantaranya karena dia memberikan nafkah. Tapi setelah itu, nafkah ini dibuat untuk apa? Apakah menjadi anak yang salih atau salihah? Apakah menjadi istri yang salihah? Apakah menjadi usrah yang baik, keluarga yang baik? Dan di akhirnya tujuan terbesar memiliki anak adalah investasi terbaik, yaitu ketika seorang anak bisa menjadi penerus amalan seorang manusia. Allahu Akbar. Kalau kita berhayal, kita pengen punya mesin pencetak uang, maka investasi terbaik bukan hanya mesin pencetak uang, maka anak adalah orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat bagi kita. Ketika para anbiya Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka sampai masa tua tidak memiliki anak, begitu doa kepada Allah ingin punya anak. Apa di antara manfaatnya? Ia ingin ketika wafat
umurnya selesai, masih ada amalan terus yang berjalan untuk dia dapatkan di alam barzakhnya. Maka karena kita di bulan Sya'ban dan gak lama, hitungan hari, berapa minggu lagi kita akan masuk ke Ramadan. Ayo kita sadarkan peran penting ini. Kita sadarkan peran penting sebagai pemimpin kita dalam keluarga. Kita sadarkan peran penting kita sebagai pencari nafkah, memilih yang halal, memilih yang baik. Kita sadarkan peran kita sebagai orang yang menarik keluarga kita dari api neraka. Dan Ramadan di depan ini adalah momen yang paling bagus, saat semua orang value imannya naik. Mulai dari Ramadan tersebut, manfaatkan momen-momen Ramadan tersebut, bisa duduk, bisa makan, bisa berbuka, bisa sahur dengan istri dan anak. Kapan lagi antum selain Ramadan bangunkan anak untuk sholat malam dalam waktu sahur? Sulit. Hampir ekspektasi seorang suami yang sulit bangunkan istri dan anak sebelum subuh. Mungkin enggak? Susah. Kecuali orang-orang yang Masya Allah, Allah berikan ketakwaan, kebaikan. Bagi sebagian pria, Allahu Akbar, berat betul. Tapi lihat, momen di depan, momen yang sangat luar biasa. Mungkin gengsi, kaku dia kalau bukan di bulan Ramadan. Bangunkan anak-anaknya bingung, untuk ada apa nih kok tiba-tiba dibangunkan. Bangunkan istri-istrinya bingung, kenapa nih kok tiba-tiba berubah bangunkan. Padahal perkara baik. Tapi dia bisa mulai dengan Ramadan. Selesai keluar dari Ramadan, hal itu bisa dipertahankan sedikit demi sedikit oleh dia. Ya. Wallahu ta'ala alam, ya, semoga judul yang luar biasa ini ya menjadi hikmah yang baik bagi antum di sini, dan sama sekali judul ini bukan bernilai negatif terhadap orang-orang yang mencari nafkah, juga bahkan sebaliknya, bagaimana nafkah yang antum cari ini tidak sia-sia, tidak pergi begitu saja, ya. Maka menjadi seorang ayah bukan hanya mencari nafkah, tapi memastikan nafkah tersebut berjalan dengan baik. Barakallahu fikum. Ini yang saya bisa sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Baik, untuk saat ini kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Bagi peserta yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Ustaz, izin bertanya, apabila soal apakah ayah juga istri, apakah ketika melakukan berdosa? Pertanyaan bagus ini ya. Pertanyaan yang sangat bagus dan berkaitan dengan tema kita ya. Apakah ketika di antara peran tadi yang kita bacakan ya dari ayat Al-Quran, bahwasannya seorang pemimpin, seorang ayah, seorang pencari nafkah, dia diwajibkan untuk memperhatikan masalah amalan anak-anaknya, amalan istrinya, keluarganya, jangan sampai mereka berujung kepada neraka Allah. Maka apakah ketika mereka berbuat dosa, seorang ayah berdosa? Tergantung kondisi. Kondisi pertama, jika seandainya hal itu adalah hal yang wajib diajarkan oleh seorang ayah kepada anaknya, tadi masalah akidah, masalah menyembah Allah, ternyata anaknya tumbuh tidak sholat, tidak puasa, bahkan naudzubillah mungkin masuk Islam. Kenapa? Karena memang ayahnya sejak kecil mendidik anaknya hanya terhadap prestasi dunianya saja. Tidak pernah diperintahkan sholat, tidak pernah dia diperintahkan untuk belajar agama, tidak pernah dikenalkan terhadap Al-Quran, tidak dikenalkan dengan hadis Nabi SAW. Maka saat ini apakah ayahnya berdosa? Iya. Begitu juga sama ketika istrinya dia berbuat maksiat, apakah suaminya sudah mengajarkan di awal kepada istrinya? Jika tidak, iya. Ketika istrinya membuka aurat di luar, minum minuman yang haram, apakah suaminya berdosa? Iya, jika dia tidak mengajarkannya. Namun jika dia telah
mengajarkannya dan berjuang untuk mengajarkan istrinya, pindah keadaan kedua. Apakah maksiat itu di rumahnya dia biarkan atau tidak? Selama maksiat itu di bawah kendali dia, dia wajib ingkari. Maka Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi. Dzalika adhaful iman wa dzalika adnal iman. Kama qala Rasulullah, barang siapa melihat kemungkaran, maka ganti dengan tangannya. Siapa yang bisa ganti dengan tangannya? Penguasa. Maka seorang ayah penguasa di rumahnya, dia wajib mengingkari kemungkaran. Ketika anak perempuannya memakai baju yang membuka auratnya keluar dengan nafkah dari ayahnya atau tanpa nafkah dari ayahnya, haram. Karena amalan anak ini dipertanggungjawabkan oleh ayahnya. Apakah ayahnya mengingkarinya atau tidak? Apakah ketika anaknya tidak sholat, dia tidak menegur anaknya, tidak mengingkari perbuatan anaknya, malah membiarkan anaknya, maka ayahnya berdosa saat itu. Beda ketika maksiat itu di luar pengetahuan ayahnya, seorang suami tidak tahu, seorang ayah tidak tahu. Dan beda ketika maksiat itu telah diingkari oleh seorang suami atau seorang ayah. Maka itu jawabannya. Semasih itu di bawah tanggung jawab dia dan dia bisa mengingkarinya, jika dia mendiamkan, maka dia mendapatkan dosa. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Semasih anak itu di bawah, apalagi masih di rumah dia, ya, di bawah tanggung jawab dan di bawah kendali dia, dia wajib mengingkari. Dan pengingkaran mungkar itu bukan hanya seorang ayah. Kadang-kadang, ini alhamdulillah ibu-ibu di belakang senang ya. Ini dosanya bapaknya ini. Lah, tidak. Pengingkaran kemungkaran, hadis tersebut adalah hadis umum yang berlaku ke setiap orang. Makanya Rasulullah menyebutkan tahapannya tadi, hendak dia ganti dengan tangannya bagi penguasa. Kalau ternyata yang melihat kemungkaran bukan penguasa, tapi dia memiliki ilmu, tapi dia nggak punya kuasa, falyughayyirhu bilisani. Dia suruh ingkari dengan lisannya, dengan nasihati, dengan baik. Karena dia nggak punya kekuasaan. Ya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dia nggak bisa, maka dengan hatinya. Kalau kita praktekkan ini dalam keluarga, maka yang punya kendali siapa? Kepala keluarga. Ketika terjadi maksiat di dalam keluarga, ternyata kepala keluarga yang lakukan. Mungkin gak istrinya pegang kendali? Susah. Istrinya bisa menasihati. Ya. Ketika ternyata kedua orang tuanya yang berbuat maksiat, anaknya sudah balik, wajib mengingkari, wajib. Tapi karena pengendali keluarga masih lemah, berbicara, dia berusaha berbicara, maka minimal dengan hatinya dia tidak ridho dengan perbuatan kemungkaran tersebut. Ya, jadi lihat bagaimana setiap anggota keluarga bekerja sama untuk mencapai goal keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Tadi tergantung yang tadi. Lihat. Ketika dua keadaan tadi sudah ditunaikan oleh ayahnya, ayahnya mendidik anaknya, kemudian ayahnya selama hidupnya mengingkari anaknya, setelahnya amalan anak menjadi amalan anak. Maka bara'atul telah berlepas diri dengan apa? Dengan melaksanakan tugasnya. Lihat ya, dengan melaksanakan apa? Tugasnya. Begitu juga sama, seorang istri ternyata dinasihati oleh suaminya susah, terus dinasihati oleh suami, tapi dia masih berlaku maksiat sembunyi-sembunyi dari suaminya. Maka istri ini berkhianat terhadap suaminya. Begitu juga suami dinasihati oleh istrinya, karena istrinya tidak bisa pegang kendali, masih saja terus maksiat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika nasihat tersebut tidak didirikan, pengingkaran tersebut tidak didirikan, saat itu berdosa, seluruhnya terkena dosa. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu ya. Gak apa-apa kita buat santai yang tenang. Silakan. Kalau dari akhwat ada silakan.
Oh gitu. Iya. Silakan. Bagi Betul, Mumtaz. Tadi kita katakan di antara peran seorang ayah, dia adalah pemimpin rumah tangga. Maka ketahuilah, menjadi pemimpin itu perlu ilmu. Menjadi pemimpin ini penting ya, perlu ilmu. Dan sepakat seluruh pemimpin dunia, mau kafir mau mukmin, karena kita manusia, setiap pemimpin yang cerdas, dia tahu dia butuh penasehat. Karena sulit mengendalikan semua dengan satu otak. Semua pemimpin. Makanya semua raja dunia punya penasehat gak? Mau berganti masanya dari masa zaman dahulu sampai sekarang, sampai tatanannya presiden dan lain sebagainya, memiliki penasehat menteri-menterinya. Maka dalam keluarga, di antara penasehat suami yang paling dekat dengan suami siapa? Istri dan anaknya. Keputusan tetap di tangan pemimpin. Tapi bermusyawarah dengan istri dan dengan anak ketika mereka sudah baligh adalah hal yang baik. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita katakan akal siapa yang paling sempurna di umat ini, akal Nabi SAW. Ya amin, orang yang diberikan amanat dari atas 7 lapis langit. Tapi bagaimana ketika Nabi ingin perang Badar, Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Bahkan Nabi bermusyawarah masalah lokasi. Nabi sudah tentukan lokasi. Ketika itu salah seorang sahabat bilang, ini lokasi ya Rasulullah SAW. Apakah ini wahyu? Engkau menentukan lokasi? Kata Nabi, bukan. Ini pendapatnya Nabi. Kata dia, kita pindahkan lokasinya di tempat yang ini. Karena ini lebih baik secara taktik perang. Diterima oleh Rasulullah SAW. Kata Allah apa? Dan ini perintah Allah. Wasyawirhum fil amr. Kata Allah, dan bermusyawarahlah kepada mereka, dengan mereka dalam sebuah perkara. Fa idza azamta, setelah kita musyawarah, seorang pemimpin harus mengambil keputusan. Dia nggak bisa bermusyawarah terus sementara keputusannya terus mundur. Terkadang waktu itu apa? Datang mepet untuk mengambil keputusan. Maka seorang pemimpin setelah dia mengambil musyawarah, dia mengambil ijtihad, pendapat yang paling menurut dia maslahat. Dan saat itulah fungsinya keluarga, mengetahui pemimpin. Terkadang keputusan itu mungkin salah. Tapi bagaimana ketika musyawarah ini dibangun dan keputusan itu keputusan yang didasari dengan musyawarah, maka ketika ternyata hal yang tidak menyenangkan terjadi, masing-masing dari anggota keluarga sudah tahu betapa luar biasanya effort dari seorang ayah untuk memutuskan perkara, sehingga dia tidak meremehkan apa perkara yang diputuskan oleh pemimpinnya, yaitu ayahnya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya yang masalah ayah memberi nafkah ke keluarga dan anaknya. Ketika anaknya ada laki-laki dan perempuan, itu sebatas mana bukannya Ustaz? Maksud saya, apakah dia nanti balik dewasa bekerja itu sudah stop atau nanti nunggu menikah kita sudah stop gitu. Betul. Karena ada laki-laki dan perempuan Ustaz. Mumtaz. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus. Pertama, ketahuilah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang ayah adalah mat'am, ya, wa malbas wa maskan. Ini juga kepada seorang istri dan kepada anaknya. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sejauh mana? Apakah seorang ayah dituntut harus memberikan seluruh kemewahan? Tidak. Ya, tentu seorang menginfakkan sesuai kemampuan dia. Sesuai apa? Kemampuan dia. Besarannya tidak ditentukan dalam Islam, tapi sesuai hal yang ma'ruf, sesuai hal yang sesuai adat dengan istiadat saat itu. Orang makan umumnya segimana dan dia mampunya segimana. Apa yang ayahnya bisa makan, anak dan istrinya pun bisa apa? Makan. Sepanjang apa tugas seorang ayah memberikan nafkah? Para ulama menjelaskan sebagian ketika seorang anak sudah baligh,
nafkah, maka seorang ayah sudah tidak wajib memberikan nafkah jika anak itu sudah bisa mencari nafkah, sudah balik. Disuruh dia apa? Mencari nafkah. Tapi pendidikan seorang ayah tetap wajib. Sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia. Dia wajib memberikan arahan, didikan kepada apa? Anak-anak. Masalahnya itu jika anaknya laki-laki, jika anaknya perempuan, maka ada hukum khusus. Para ulama menjelaskan bahwasannya nafkah seorang ayah yang wajib kepada anaknya sampai dia menikah. Perempuan, walaupun dia sudah bekerja. Nafkah seorang ayah yang wajib apa? Sampai dia menikah, sampai dia ditanggung nafkahnya orang-orang lain. Dan ini luar biasanya Islam, ya. Sekali lagi menang 2 kali perempuan yang di belakang. Tidak ada kewajiban bagi perempuan, baik perannya anak, baik perannya istri, baik perannya ibu, cari nafkah. Tidak ada kewajiban Ustaz. Namun ketika kita melihat ada orang yang kesulitan dan kita bisa membantunya, maka kita harus membantu dia. Dan orang yang paling berhak dibantu adalah siapa? Ayah, suami, dan saudara laki. Ketika seorang perempuan dia memang bisa membantu, dia bisa membantu dari hartanya dan lain sebagainya, atau dia bisa membantu dari memperingan beban keluarganya, maka dia bantu walaupun tidak ada kewajiban. Maka kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya yang perempuan sampai ia menikah. Bahkan bukan seorang ayah di dalam Islam, meninggal ayahnya, kepada siapa peran memberikan nafkah berpindah? Kepada anak laki-lakinya. Tapi ternyata anak laki-lakinya anak terakhir Ustaz. Tapi kalau dia sudah balik, dia wajib menafkahi saudari-saudarinya dan ibunya. Adapun pendidikan dan menjaga pendidikan bukan artinya dalam kata formal, ya, dalam arti kata mendidik dalam kehidupan, ya, ilmu, dan memberikan arahan, memastikan anak-anak dalam kebaikan, itu bertanggung jawab sampai dia meninggal. Khusus wanita, lihat, tanggung jawab tadi tidak berlepas mutlak ketika ia menikah. Karena seorang wanita ketika dinikahkan, bukankah wajib adanya apa? Wali. Maka fungsi wali, ia faqad ahwal, dia memastikan keadaan anak perempuan, dia memastikan keadaan saudari perempuannya. Apakah keadaan mereka baik? Apakah keadaan mereka susah? Ya. Maka dari itu syariat Allah itu begitu sempurna. Ketika Allah jadikan anak laki warisnya 1 bagian dan anak perempuan 1/2 bagian, bukan tanpa alasan yang tidak ada, pasti ada alasannya. Dan di antara hikmahnya, ternyata seorang anak laki dia menjadi wali bagi saudari-saudari perempuannya. Seorang ayah dia menjadi wali bagi anak-anak perempuannya. Ya. Maka itu tadi sebatas mana secara ringkas seorang ayah wajib menafkahi anak-anaknya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Cukup ya. Pertanyaan tersebut menjadi penutup